Hai semuanya, selamat datang di Smolder bersama saya yang tidak tahu siapa. Ya kalau kalian. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul I Spit on Your Grave 2 2013. Menceritakan tentang pelecehan pemerkosaan yang mana setelah wanita tersebut diperkaus, tentu saja ia melakukan balas dendam dengan dipenuhi jiwa sosiopat untuk membunuh para pelaku tersangka. Mau tahu? Ya udah, langsung saja saya ceritakan. Semongko, let's go. Dimulai dengan memperlihatkan wanita bernama Katie yang sedang menuju ke sebuah kafe untuk bekerja sebagai karyawan di sana. Keep me posted, ya? Singkat waktu, saat pulangnya Katie pun melihat album foto sewaktu menjadi model dan tanpa sengaja melihat nomor kontak, sehingga ia pun menghubungi nomor kontak tersebut yang mana dia langsung ditawari untuk menjadi model. Dan karena Katie merasa bosan menjadi karyawan di kafe yang gajinya tidak seberapa, jelas saja Katie menerima tawaran tersebut. Di saat Katie menuju untuk pemotretan, ia disuruh oleh tukang foto bernama Ivan untuk mengganti pakaiannya di depannya. Where do I get changed? Right here? I'm joking. Oh, rupanya Ivan hanya bercanda. Sementara Katie berganti pakaian, mari kita perkenalkan si tukang rebahan ini yang bernama Nick. Sesudah Katie mengganti pakaiannya, pria ini bernama Georgie. Lalu kemudian jelas saja Katie melakukan pemotretan saat itu juga. Karena Ivan merasa fotonya kurang pas, ia pun meminta Katie untuk menggunakan pakaian yang lebih terbuka. Akan tetapi, jelas Katie menolak hal tersebut dan memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Singkat cerita, esok pun nongol, yang mana saat Katie berada di apartemennya, si Georgie datang ke sana bermaksud untuk memberikan flashdisk foto kemarin. Akan tetapi Katie menolak dan menyuruh Georgie pergi dari tempat itu saat itu juga. Saat di malam harinya, ketika Katie sedang bobo, ia mendengarkan cekrak-cekrik dan rupanya, ya, tanpa Katie sadari, Georgie menyelinap masuk untuk memfotonya di saat ia tidur. Lalu jelas Katie menyuruh Georgie pergi dari apartemennya, namun karena tidak mau pergi, Katie pun ingin kabur. Akan tetapi ia ditangkap, lalu kepalanya dibenturkan berkali-kali sampai ia teler. Di saat Katie tak berdaya, Georgie malah menutup mulut Katie dan mengikat kaki dan tangannya. Lalu tetangga apartemen yang mendengarkan suara teriakan Katie jelas menuju ke sana. Akan tetapi, ya, tanpa orang itu sadari, Georgie sudah standby untuk mencolok-colok perutnya sampai ia terkapar. Kemudian inilah scene yang membagongkan. Ya, Georgie memper Katie di depan tetangga Katie tersebut. Setelah misilnya melemah, Georgie menelpon kedua anggotanya untuk membereskan si mayat. Sementara Katie dipaksa untuk memakan obat penenang yang membuatnya pingsan. Lalu, di saat Katie pingsan, ia dibawa ke sebuah tempat Georgie beserta kedua temannya. Kemudian ketika Katie mulai tersadar yang berada di basement para penjahat tersebut, ternyata ia sedang diper oleh Nick. Dan tak lama kemudian Georgie datang untuk memberhentikan hal tersebut. Lalu Katie yang merasa haus selesai diaduk paksa malah dipancurin air seni oleh Nick. Akan tetapi Georgie yang tak setuju dengan perlakuan tersebut membuatnya bertengkar dengan Nick hingga mendatangkan Ivan untuk menyuruh mereka pergi. Singkat cerita, Georgie kembali ke basement untuk memberikan Katie pakaian. Akan tetapi setelah selesai menggunakan pakaiannya, tanpa diduga, setelah Katie menabok Georgie sampai pingsan, ia pun kabur lewat jendela seaprut-aprutnya hingga sampai di keramaian untuk meminta tolong. Dan disitulah ia ditolong oleh seseorang yang mengaku sebagai detektif. Lalu Katie pun menanyakan ke detektif, ini di mana? Detektif pun menjawab, Bulgaria. Serontak ia terkaget karena jauh banget diculiknya dari New York, Amerika sampai Bulgaria.
Kemudian si detektif menginterogasi Katie untuk membuat laporan. Akan tetapi Katie malah banyak bacot meminta diantarkan ke kedutaan Amerika. Hingga datanglah seorang wanita berlagak dokter bernama Anna. Ia mengaku memiliki penampungan bagi para bonden yang udah dicopot paksa segelnya. Yang mana ia membuat penampungan tersebut karena ia juga pernah mengalami hal yang sama seperti Katie, yaitu diperkaus. Dan karena Katie sudah kebelet untuk ke kedutaan, Anna pun mengantarkannya. Akan tetapi, Anna meminta Katie untuk macam lalu mengganti pakaiannya di rumah Anna. Dan saat di rumah Anna, ia malah membawa Katie di basement karena ternyata rupanya Anna telah memanipulasi Katie, yang mana ia lakukan hal tersebut karena ternyata Anna adalah ibu dari ketiga berandalan itu. Kemudian Ivan yang jengkel mencubit puting Katie sampai menjerot. Tak lama kemudian datang seorang aki-aki yang tanpa rasa kasihan langsung menyetup Anna berkali-kali dari setiap sisi tubuhnya hingga dalam mulutnya, bahkan dalam sudahlah. Kemudian si aki-aki itu memperkaus Katie sampai burung dan syaraf-syarafnya lemas. Mau lihat? Jangan dong. Setelah aki-aki itu memperkocek Katie sampai berdarah-darah, Ivan beserta saudaranya ingin menguburkan Katie dalam peti yang padahal orangnya masih hidup. Dan setelah Katie dikuburkan, ternyata... Sorry ya tidak kelihatan, tapi yang jelas ternyata di basement tersebut masih ada lagi basement di bawahnya yang berbentuk labirin. Sehingga kuburan yang telah digali tembus ke labirin bawah. Kemudian Katie menelusuri lorong labirin tersebut hingga menemukan pintu menuju ke dalam rumah. Dan disitulah ia mencuri makanan beserta beberapa pakaian. Namun pada akhirnya ia justru ketahuan oleh pemilik yang ternyata seorang pastor. Akan tetapi pastor itu mempersilahkan Katie untuk mengambil barang yang telah dicurinya. Singkat cerita, di saat Georgie nangkring di kafe dan ngopi, ia pun menyadari kalau orang yang memberinya kopi adalah Katie. Sehingga Georgie pun mengikutinya hingga ke basement labirin tempat Katie bersembunyi. Dan tiba-tiba... Ya, ternyata Katie menjebak Georgie lalu kemudian mengikatnya dengan posisi salib untuk menyayat pipi, perut, dan pahanya. Kemudian luka tersebut dioleskan sesuatu yang entah apa itu ya. Kemudian scene beralih kepada Nick di klub yang sedang abuk-abukan bersama bonden-bondon sampai mabuk di toilet. Dan tanpa diduga Katie tiba-tiba nongol langsung menendang kepala Nick, lalu mencelup-celupkan kepalanya di tempat boker sampai benar-benar Nick mabuk yang bikin Katie puas. Beralih ke sebuah gereja, terlihat si aki-aki tanpa sengaja melihat Katie lalu mengikutinya sampai ke basement. Dan tanpa ia duga Katie sudah standby menggaplok kepalanya lalu mengikatnya dan menyetrum burung tidak bersayap milik si aki-aki sampai cekidak-cekiduk. Merasa bosan dengan listrik yang berlevel baterai center, Katie pun mengganti dengan kejutan mesin diesel yang bisa membangkitkan listrik se-Indo April. Dan jelas si Aki langsung gosong saat itu juga. Beralih kepada Anna yang terkaget melihat kamarnya berantakan. Lalu karena mendengar suara di basement, ia pun menuju ke sana. Dan tanpa ia sadari, Katie menampol wajahnya. Kemudian memperlihatkan kondisi Georgie yang sudah sekarat dengan luka membengkak karena infeksi. Lalu kemudian dengan gilanya Katie memetikan Anna. Di sisi lain, Ivan sedang mencari Anna dan bersamaan pastor meminta temannya untuk mengecek Katie karena ditakutkan ia akan melakukan hal yang tidak-tidak. Kembali ke Ivan yang menemukan Georgie dan tanpa ia sadari, tiba-tiba... Ya, Katie menggaplok kepala Ivan sampai pingsan. Lalu sesadarnya telur burung sudah siap dalam posisi dipenyet. Dan karena mendengar suara Anna yang terus berteriak, Ivan pun mengatakan kalau Anna bukanlah ibunya, melainkan alat pemuas nafsu bapaknya sampai Nick dan Georgie lahir. Dan karena hal itu membuat Anna gila. You're the sickest of them all. Tak ingin bertele-tele, Katie pun mencabut puting Ivan yang tentu saja sampai lepas. Kemudian memenyet kedua telurnya sampai semua air keturunan yang terbuang sia-sia, yang tentu saja membuat Ivan koit saat itu juga. Di saat bersamaan tiba-tiba saja seruan pastor tiba untuk menahan Katie. Lalu tiba-tiba... Oh, rupanya Ivan pura-pura koit dan membokongi Katie, akan tetapi si pastor langsung menembaknya sampai mati.
Kemudian Kitty pergi begitu saja untuk menuju ke kedutaan dengan tatapan tanpa mata berkedip. Yang dibaluti rasa bimbang udah balas dendam, tapi tetap saja status segel keperawanan tidak bisa kembali. Ditambah lagi harus berurusan dengan hukum. Aduh. Lalu selesai sudah alur cerita film ini, dan saya di sini tidak tahu dengan siapa mengucapkan terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.